sangar, garang, menakutkan, profesional. Ini dia barisan pengacara kondang dan handal di kubu Prabowo Gibran. Saya cukup barangkali silakan Pak Oto barangkali ingin tambahkan. Pak Oto ini wakil ketua tim pembela, ada Pak Fahri Bahmid juga wakil ketua, ada di belakang. Silakan Pak. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Pak Incal, Pak Yusri, Pak Hotman, Roger, Pak Maulana, ya, dan teman-teman yang lain ada di sini, Pak Fahri. Saya hanya untuk memperkuat aja apa yang dikatakan bahwa Pak Yusri mengatakan dia optimis bahwa kita bisa menghancurkan semua serangan-serangan daripada pihak 1 dan 03 di dalam permohonannya dan serangan yang lainnya dalam permohonannya. Karena apa? Karena memang secara formal kami melihat bahwa gugatan yang diajukan oleh 01 dan 03 tersebut adalah cacat formil. Cacat formil, cacat prosedural, sehingga karena tidak memenuhi secara formil maka kami melihat bahwa potensi besar bahwa permohonan itu tidak akan dapat diterima. Itu yang paling dasar. Karena apa? Alasan kami karena bahwa sengketa yang disampaikan sekarang ini sesungguhnya adalah dalil-dalilnya itu mengenai soal proses pelanggaran-pelanggaran di dalam pemilu. Padahal kalau pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu itu adalah ranahnya Bawaslu. Yang Bawaslu bisa masuk ke Petun, bisa masuk ke Mahkamah Agung. Sedangkan yang dimasukkan dalam MK ini, yang ranahnya MK ini adalah merupakan perselisihan tentang hasil pemilu, ya. Dan itu tegas diatur di dalam pasal 476 Undang-Undang Pemilu dan telah diadopsi di dalam peraturan Mahkamah Konstitusi tahun 2023 yang tegas menyatakan bahwa untuk mengajukan permohonan saja itu di dalam PMK itu diatur apa yang kamu dimaukan. Pokok-pokok permohonan itu jelas diatur di sana adalah harus mengenai tentang perhitungan suara mana yang benar, mana yang tidak benar. Itu saja yang diatur sana. Petitumnya pun haruslah membatalkan tentang keputusan KPU tentang perhitungan suara. Dan yang benar yang mana? Itu yang sudah limitatif diatur di dalam PMK itu. Sedangkan sekarang yang diajukan oleh pemohon adalah pelanggaran-pelanggaran, bansos lah, kecurangan lah, dan sebagainya, yang itu sama sekali tidak diatur dan tidak masuk dalam proses yang harus ditangani oleh MK. Itu poinnya. Petitumnya pun mereka mengajukan diskualifikasi, yang sebenarnya itu juga tidak masuk dalam ranah dari MK. Sehingga kalau persoalan bukti mungkin kami yakin betul dari segi bukti pun yang dikatakan dipersoalkan tentang Gibran dikatakan bahwa tidak memenuhi syarat untuk dicalonkan menjadi wakil presiden, itu juga saya kira sudah gampang dipatahkan. Karena bagaimanapun Gibran masuk menjadi calon presiden itu jelas adalah telah diputuskan dalam putusan MK yang sudah final and binding. Nah, secara logika mereka ikut di dalam debat, Pak. Sudah ikut dalam debat. Artinya legal standing dari Pak Prabowo kan sudah jelas diakui oleh nomor 1 dan nomor 3. Kalau tidak legal standingnya tidak jelas, bagaimana dia ikut dalam satu debat? Nah, itulah mungkin yang saya sampaikan. Hal-hal banyak lagi yang bisa disampaikan oleh teman-teman yang lain, tapi itulah poin yang paling penting. Kami yakin permohonan itu tidak akan diterima karena cacat formil dan tidak berdasar. Terima kasih teman-teman. Pak Hotman mungkin. Oke, dalam hukum dikenal dengan ajas bahwa tindakan atau perbuatan bisa merupakan pengakuan. Dua kali 01 dan 02 mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran mendapat 01 dan 03 2 kali mengakui keabsahan Gibran. Waktu pendaftaran di KPU mendapatkan nomor. Ya, malah mereka pesta moral berdiri, ya, berdiri 03 berdiri, tidak ada satupun protes tentang keabsahan dari Gibran. Itu pengakuan pertama. Pengakuan kedua, sebagaimana tadi Bu disalahkan KPU-nya, kok Gibran tidak memenuhi syarat. Jadi menurut kami sih ada cengeng gitu aja di jawaban saya.
Koci ada mau tambahkan sebentar? Bang Koce, sibuk kita harus dengar dong, harus dong. Saya cuma mau bahas mengenai bukti narasi. Bukti narasi tidak dikenal di dalam pembuktian, coba itu. Dan saya sudah siap untuk itu. Dan saya mendukung semua teman-teman saya, Pak Oto sebagai wakil saya, Pak Ketua, dan kami telah sangat siap dan kami adalah satu di dalam pembelaan. Terima kasih. Ini Pak Fahri Bahmid juga wakil ketua tim pembela ya. Jadi Pak Sudah sebagai wakil ketua Pak Fahri Bahmid. Iya, terima kasih. Sudah banyak hal yang sudah disampaikan oleh ketua tim tadi, Bapak Profesor Muslim sama Hendra, kemudian wakil ketua tim Bapak Profesor Oto Hasibuan, senior kami Pak Profesor Oce Kalidis dan Pak Hotman. Kami mungkin menambahkan beberapa hal penting saja bahwa sejauh ini tim sudah bekerja untuk pasangan calon, dan bagi kami ini persoalan yang sangat standar saja. Jadi sejauh ini yang kita identifikasi tidak ada hal yang sangat istimewa dalam permohonan ini. Tadi sudah disampaikan sama Pak Oto, tidak dikenal. Ini sesuatu yang sangat tidak generik sebenarnya. Ini sangat tidak lazim. Cuma kata itu adalah kami berkewajiban secara konstitusional untuk membantah semua itu. Jadi semua permohonan telah kami susun. Pada saatnya nanti sekitar hari Kamis, kalau nanti dalam pemeriksaan pokok persidangan, kami akan mengajukan jawaban secara tertulis, akan kami sampaikan secara komprehensif tentunya. Jadi banyak hal sebenarnya yang telah kita identifikasi yang tidak perlu kita sampaikan secara terbuka. Mungkin nantinya pada saat persidangan kita akan menyampaikan secara lebih jelas ya. Jadi sebagai kesimpulan bahwa kita hargai saja apa yang mereka ajukan hari ini sebagai bagian dari hak konstitusional mereka, walaupun dalam konteks tertentu kita pandang sebagai sesuatu yang tidak lazim dalam mekanisme hukum acara dan pembuktian di Mahkamah Konstitusi. Mungkin seperti itu yang dapat saya tambahkan dari apa yang disampaikan oleh Profesor Yusuf. Terima kasih. Dia wakil ketua Pak Maulana Kubaran. Silakan. Prinsipnya kami para pembela untuk pasangan calon Prabowo Gibran sudah siap semua, baik menyiapkan jawaban maupun seluruh alat-alat bukti untuk membantah dalil-dalil paslon dari 01 dan 03. Prinsipnya kami oke gas, sudah gitu aja. Pak Inja ini tidak masuk dalam tim pembela, tapi beliau adalah ketua komandan Eko bidang hukum di TKN ya. Terima kasih Bro. Agak lain ini. Saya Hinca Panjaitan, komandan tim Eko Hukum dan Advokasi yang bertanggung jawab terhadap TKN Prabowo Gibran. Paslon 02 telah memberi kuasa secara penuh kepada 45 advokat-advokat ternama dan siap untuk menuntaskan pekerjaan ini. Tahapan paling akhir dari semua tahapan pemilu yang kami ikuti di TKN Prabowo Gibran adalah ini. Oleh karena itu, jika ini selesai tuntas, maka selesailah tugas-tugas TKN Prabowo Gibran. Tentu komandan hukum dan advokasi ini yang paling akhir mengawal ini. Saya dan bersama teman-teman para wakil komandan akan mendampingi tim kuasa hukum ini sampai tuntas menjalankan tugas-tugasnya yang telah diberikan pemberi kuasa Presiden Prabowo Gibran sebagai wakil presiden. Terima kasih teman-teman.